Shalom semuanya. Shalom semuanya. Nah, bagus. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih cinta-Mu, atas semua yang Tuhan beri pada setiap kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan beribadah. Tiba saatnya kami ingin bertemu dengan-Mu Bapa. Lawat setiap kami Bapa, lawat setiap kami. Beri kami kerinduan, beri kami haus akan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Praise you Lord, praise you Lord. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau tetap cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh Yesus, ya Allah Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari dari katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Abba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kami panggil Kau, ya Abba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari adik-adik nyanyikan bersama-sama dengan segenap hati. Ya Allah Bapa, ini aku anak, Ini kami Yesus, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai Dengan rencana-Mu, ya
Hanya Engkau Tuhan yang tahu, hanya Engkau Tuhan yang kami cinta saat ini. Kami berharap kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, ku mau cinta Kau Tuhan. Hanya Kau yang tahu. Kami mau cinta Kau Yesus. Kami mau mendengarkan-Mu. Kami mau percaya. Oh haleluya. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami mau dekat, kami mau dekat padamu. Hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan, kami mau dekat, kami mau berdoa padamu, kami mau percaya. Harapan kami padamu, masa depan kami padamu, kami mau taat padamu Tuhan. Ya Aba, Bapa, Ini aku anakmu. dengan segenap hati kami Tuhan, Layakanlah dengan segenap hati kami Tuhan, hidup. kami datang Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu kami nyatakan. Ya Aba, Bapa, ini aku mari nyanyikan bersama-sama adik-adik. layakanlah seluruh Hidupku, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertangan buat nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin berloncat-loncat. Tiba saatnya kami bersuka cita buat nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap membawa api Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Saya bagi berdiri dong. Mari kita berloncat-loncat buat nama Tuhan ya adik-adik. Buat tangan semua. Kuat, kuat. Mari kita menyembah Tuhan sebab Dia yang sungguh luar biasa. Saya senang anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy happy Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku mendalam. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah.
pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus, Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus, Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, kau cinta dia. Yesus pokok dan dikala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan dikala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan dikala caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Pastilah kau akan berbuah. Tuhan nama Tuhan. Silakan untuk kembali. Sebelum kita mulai firman, mari kita berdoa untuk persembahan. Ayo adik-adik, persiapan persembahannya ya. Yuk sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, untuk segala kasih, anugerah Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami bisa ada Tuhan hadir di tempat ini. Itu semua juga berkat kemurahan-Mu. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami Tuhan, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Mari kita bangkit berdiri adik-adik, mari kita nyatakan bersama-sama. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Yesus, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Mari jadi semuanya. Kita nyanyikan. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari semuanya tutup mata, tangan dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang Engkau berikan kepada kami semuanya. Kalau sebentar kami semua mau belajar akan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberi hikmat dan pewahyuan kepada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Yuk, dibagi kelas ya. Ya, ayo. Ayo kakak-kakak ini yang kelas madya, maju ke depan, Angie. Ayo ke depan. Maju lagi. Jennifer, ayo maju. Jangan di belakang, ya. Yuk. Shalom, shalom adik-adik, shalom anak-anak. Ya, hari ini kita sama-sama belajar kembali mengenai pelajaran apa? Disiplin. Ya. Kita 1 bulan ini belajar mengenai disiplin. Kalau minggu yang lalu Tante Sepsi sudah mempelajari mengenai disiplin, ya itu banyak sekali yang sudah dibelajarkan, terutama mengenai disiplin waktu, disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini Ome mau ajak semuanya belajar disiplin mengenai rohani. Ya, apa itu disiplin rohani? Ayo kita sama-sama belajar ya. Ya, disiplin rohani yang pertama adalah baca Alkitab. Siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Siapa yang rajin baca Alkitab? Ya, sebagai anak-anak Kristus, kita harus rajin baca Alkitab. Kita punya disiplin untuk belajar, untuk baca Alkitab. Agar apa? Agar rohani kita menjadi bertumbuh. Ya, ayo dibuka ayatnya, Kak Gebi. Ya, ini Om ambil di Matius 4 ayat 4 ya. Ini cerita waktu Tuhan Yesus setelah berpuasa selama 40 hari dan Tuhan dicobai, Yesus dicobai oleh iblis untuk akan hal kelaparan. Tetapi di Matius 4 ayat yang keempat, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, paham ya adik-adik ya? Jadi di samping kita butuh makan, kita butuh minum, tetapi kita juga harus membutuhkan firman. Firman untuk pertumbuhan rohani kita semuanya. Amin ya, adik-adik ya. Karena apa? Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Itu ada di Mazmur. Nah, sekarang Om mau tanya, ini rasanya adik-adik semuanya ini udah pada rajin semua belajar baca Alkitab ya. Ini pastinya semua pada punya ayat emas ini ya. Ayo, siapa yang punya ayat emas? Coba Ome pingin dengar. Laura apa? Angie? Indi? Masa nggak punya satu ayat emas saja? Apa itu ayat emas? Ayo coba dibuka slide selanjutnya, Kak Gaby coba. Mempunyai ayat emas atau ayat hafalan, itu sifatnya yang bersifat pribadi. Itu apa? Ayat dalam Alkitab yang populer dan dihafalkan sehingga dapat menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Ayo, siapa yang punya ayat emas? Itu Tante Doris punya ayat emas. Om percaya semua pasti punya ayat emas. Om juga waktu kecil dulu punya ayat emas juga. Om paling senang dengan satu ayat. Dan itu Om selalu ingat-ingat terus. Om selalu selalu dengung-dengungkan terus dalam kepribadian Om. Ayo, mulai sekarang, nanti ya, mulai hari ini, semua harus punya ayat hafalan minimal 1. Nanti minggu depan ditanya sama Tante Doris. Ayo, ayat hafalannya apa? Tidak boleh buka Alkitab, tidak boleh nyontek, harus hafal. Mau semuanya belajar? Mau? Amin. Kok loyo-loyo semua ya? Ya, ayo lanjut. Yang kedua, apa itu disiplin rohani bagi anak-anak? Yang kedua adalah berdoa. Siapa yang tidak pernah berdoa? Siapa yang rajin berdoa? Wih, rajin berdoa semua ya. Yeriko, rajin berdoa. Ya. Semua harus rajin berdoa karena doa itu merupakan napas kehidupan bagi anak-anak Tuhan. Ayo ayatnya dibuka, Kak Gaby. Nah, di Matius 26 ayat yang ke-41 di situ disebutkan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayo belajar. Kenapa ya kok kita harus berdoa? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Ya, ini di Matius 26 ayat 41 jelas sekali. Karena supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Roh kita itu memang penurut, tetapi daging itu lemah. Apa itu daging? Keinginan daging itu apa? Ya, senengnya HP-an, senengnya YouTube-an, main game. Nah, hal-hal yang bersifat duniawi itu memang enak sehingga
apa? Mengalahkan roh kita, mengalahkan padahal kita sudah janji berdoa, Tuhan, aku mau menjadi anak yang baik, aku tidak mau main game, aku mau menjadi menurut sama orang tua. Tetapi kenapa waktu kepingin bermain, kepingin main game, tidak bisa dicegah? Karena apa? Karena daging kita itu lemah. Kadang kita bertemu sama teman-teman yang sukanya main game, akhirnya kita juga ikut-ikutan main game. Ya, jadi tetap kita harus berjaga-jaga dan kita harus berdoa supaya kita tidak terus jatuh ke dalam pencobaan. Ya, paham adik-adik? Ya, tadi Om tanya semuanya pada rajin berdoa, pada suka berdoa. Ayo, doa yang populer apa ayo? Yang biasanya sering kita hafalkan, ada yang tahu? Nah, itu Tante Doris itu yang jawab ya. Siapa yang hafal doa Bapa Kami? Ayo, siapa? Dikasih hadiah lo nanti sama Tante Doris. Ayo maju ke depan, doa Bapa Kami. Siapa yang mau? Ada hadiahnya. Ayo, tidak usah takut-takut. Semua harus berani. Semua harus mau belajar ya. Tidak ada yang mau? Ya, nanti dihafalkan ya. Tugas satu lagi dari Ome ya. Minggu depan nanti biar Tante Doris yang nanyain. Doa Bapa Kami. Nanti dilihat di Alkitab ada. Di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Itu nanti bisa dibaca, dihafalkan, gampang. Pasti semua sudah pernah baca. Di sekolahan juga pasti ada juga biasanya sih di ini ya, yang pelajaran Katolik. Mungkin ada yang di sini sekolahnya di Katolik. Nah, itu biasanya setiap hari, setiap pagi sebelum pelajaran pasti membaca, pasti berdoa, doa Bapa Kami. Nah, itu bagus juga untuk kita hafalkan, untuk kita jadikan doa kita semuanya. Mau ya belajar? Oke, ini yang kedua ya tugasnya. Yang pertama tadi apa? Ayat emas atau ayat hafalan. Yang kedua, doa Bapa Kami ya. Ayo, lanjut. Mengenai disiplin rohani. Nah, ini yang ketiga, beribadah. Beribadah itu apa? Kenapa kita itu harus beribadah? Karena kita mau mengucap syukur. Ya, kita mau membalas kebaikan Tuhan Yesus yang sudah rela mati bagi kita, sehingga kita mau beribadah, kita mau ke gereja untuk mengucap syukur, untuk bersorak-sorai. Ya, ya adik-adik, siapa yang rajin ibadah? Semuanya rajin ya, tidak boleh kendor ibadahnya ya. Ini ada ayat ini, di Ibrani 10 ayat 25, jelas sekali di situ disebutkan ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ini seperti ini, pertemuan ibadah gereja anak ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Mungkin kalau ada teman kita yang biasanya sering
bolosan, kadang datang, kadang enggak, nanti alasannya pergi ke sini, ke sana, ya, itu seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Nah, kalau ada teman-teman yang seperti itu, kasih tahu, dinasehati, ayo rajin ibadah, ya, harus rajin beribadah. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, paham adik-adik? Paham ya? Jadi ibadah yang baik yang seperti apa? Ibadah onsite yang seperti ini. Jangan ibadah online. Memang ada online, tapi itu untuk yang memang berhalangan, yang lagi sakit di kasur, tidak bisa berdiri seperti Tante Doris dulu waktu sakit di rumah sakit, tidak boleh pergi-pergi. Ya terpaksa online. Tapi kalau kita sehat, kita bisa ke gereja, kita harus onsite. Ya. Ayo slide selanjutnya, Kak Gaby. Nah, dalam ibadah itu juga ada pelayanan kepada Tuhan, pada Yesus, ya, bukan melayani teman-teman kita, bukan melayani gereja bukan melayani ini teman-teman kita, tetapi kita melayani Tuhan Yesus, ya, itu di situ digambarnya beribadah bersama-sama, seneng toh nyanyi-nyanyi kayak tadi. Nyanyi-nyanyi bareng sama teman-teman semuanya. Terus ada yang pelayanan, musik, ya. Ada yang nyanyi itu, yang kanan bawah itu. Jadi singer, jadi nyanyi, ya. Jadi WL, Kak Marcel, ya. Semuanya itu pelayanan dalam ibadah. Nah, ini kalau kita sudah komitmen, kita sudah mau masuk dalam pelayanan ibadah, harus benar-benar komitmen, ya, tidak boleh hidup sembarangan. Ya, lanjut slide-nya. Nah, ini di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini adik-adik, ini ayat emas Omei dulu waktu kecil. Omei waktu kecil paling senang sekali kalau dengar ayat emas ini, kalau dengar ayat hafalan ini. Kita harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita benar-benar mau melayani Tuhan, kita rajin, kita komitmen, maka semua akan ditambahkan. Nanti di sekolahan pun pasti akan menjadi murid-murid yang berprestasi. Ya, Tuhan pasti akan memberikan reward, memberikan penghargaan kepada pelayan-pelayannya. Amin. Ya. Slide selanjutnya, Kak Gaby. Nah, ini yang terakhir. Disiplin rohani anak-anak. Disiplin rohani. Yang terakhir atau yang nomor 4 apa? Menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus itu seperti apa? Gimana? Apa kita harus meniru stylenya atau gayanya Tuhan Yesus, rambutnya gondrong, brewokan, seperti itu? Itu seperti yang digambarnya itu? Hah? Enggak? Seperti apa Indi? Ayo. Nah, ayo. Kita harus menjadi seperti Yesus, ya. Ayo, menjadi seperti Yesus. Kita harus mempunyai buah roh dalam kehidupan kita yang bisa
orang lain itu merasakannya, teman-teman kita itu bisa tahu bahwa oh, kamu itu baik, kamu itu orang Kristen, anak Yesus yang benar-benar baik, seperti Yesus. Buah roh itu semua dimiliki oleh Yesus. Ya, ayo kita buka slide selanjutnya. Nih, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu buah roh? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ayo dibaca semuanya, ayo sama-sama. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Ya, itu semua buah roh. Siapa yang punya kasih? Om percaya semua punya kasih, ya. Semuanya baik-baik semua. Tidak ada yang suka bertengkar toh. Semua berkawan semua ya. Tidak ada yang siwak-siwaan toh di sini. Tidak ada. Siapa yang punya sukacita? Semuanya sukacita. Tidak ada yang cemberut terus. Coba dilihat mukanya sebelahnya, dilihat coba. Sukacita enggak? Riko, dilihat sebelahnya Riko. Sukacita enggak? Loh, belum sukacita itu. Ayo Leon. Leon. Kita harus sukacita seperti Yesus, ya. Damai sejahtera, ya. Kesabaran. Kita harus sabar. Kalau minta apa-apa ke mama, ke papa, sabar. Kalau belum dikasih, tidak boleh nangis. Tidak boleh ngeyel, ngotot. Harus saat ini juga harus dikasih. Sabar, ya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ini semuanya harus kita usahakan ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi apa? Riko? Menjadi seperti Yesus. Mau semuanya belajar? Mau dihafalkan ya buah roh? Hafal semua toh? Ya, tadi apa? Hafal, cari ayat Mas 1. Hafalkan doa Bapak kami. Ini hafalkan juga buah roh apa? Ya. Semuanya oke? Setuju? Ya. Ayo slide selanjutnya Kak Gaby. Nah, ayo. Ini kita semua harus komitmen ya. Apa komitmen itu? Kita mau berjanji. Kita janji dengan diri kita sendiri. Dan itu harus ditepati. Tidak boleh bleset. Ya. Tidak boleh sampai banyak bolongnya. Mungkin kalau 1 kali dalam 1 tahun boleh. Ya. Nah, itu kalau bolong-bolong kata Mem Doris seperti apa? Donat, tahu? Siapa yang mau jadi seperti donat tengahnya bolong? Tidak ada kan? Nah, jadi harus komitmen. Pertama apa? Baca Alkitab. Yang kedua apa? Berdoa. Beribadah, rajin beribadah. Terus kita komitmen untuk menjadi seperti Yesus dari apa? Buah-buah roh tadi, ya. Amin. Ayo ada ayat penutup. Nah, ini ada 1 ayat penutup. Ayo semuanya harus
dibaca, semuanya harus mengerti apa arti ayat ini. Nanti Om jelaskan ya. Ini, ayo baca bersama-sama. Yuk, semangat. Kolose 2 ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Nah, ini artinya apa? Adik-adik, ayat ini ditujukan dari Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Ya, ini disebutkan bahwa saat itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di sana bahwa aku sendiri, meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu. Jadi dia tidak selalu bersama sama jemaat di Kolose. Sama seperti adik-adik ini, biarpun nanti adik-adik pulang ke rumah, ya toh, tidak bersama-sama kembali dengan guru-guru di gereja anak ini, ya. Tetapi dalam roh, aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu. Jadi dalam kondisi apapun, dimanapun, kita harus tetap dalam tertib hidup kita. Ya. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu, Tuhan mengetahui setiap detail kehidupan kita semuanya. Percaya adik-adik? Percaya semuanya? Amin. Jadi tadi komitmen, 4 komitmen itu, ayo belajar, semuanya sama-sama belajar, semuanya sama-sama memulai, ya. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat dengan sukacita tertib hidup kita dan keteguhan iman kita di dalam Yesus, di dalam Kristus. Seperti ayat Kolose 2 ayat 5 ini, ya. Jadi Om percaya, Om yakin semua di sini mau bertumbuh. Murid-murid di sini mau bertumbuh rohaninya. Ya. Rohaninya mau bertumbuh, juga disiplinnya juga benar-benar mau disiplin rohaninya, sehingga besok atau kelak nanti kalau adik-adik ini sudah jadi remaja atau bahkan sudah dewasa, tetap dalam keteguhan iman dalam Kristus. Amin. Ayo, ini adik-adik yang kecil udah pada kumpul juga. Mari pemain musik sama-sama ya berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ya. Janji lo ya. Jangan asal nyanyi lo ya. Ya. Semuanya, baik yang kecil, ayo semua berdiri. Cek. Ayo, Sir. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, baca
hari ini. Adik-adik angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami sudah mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Om Mei. Tuhan memberkati kembali Om Mei dalam seluruh kehidupannya. Dan kami rindu, kami semua yang sudah mendengar, kami mau memiliki kedisiplinan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami mampu karena kami punya Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan pulang meninggalkan tempat ini, dan kami rindu Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Adik-adik angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin.